Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk teman-teman semua yang menonton video kami. Kami mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan psikologi, akan menjelaskan mengenai faktor pemilihan karir. Boleh di next? Nah, ini kelompok kami, kelompok 8, terdiri dari Chalisya Syahri Ramadhani, Inayah, dan saya sendiri, Satya Kisayzati. Ini tugas ini diperuntukkan untuk kelas kami, bimbingan karir, hari Jumat pukul 8 sampai 9.50, yang diampu oleh Bu Fadalah. Very next. Nah, em, sebelum kita membicarakan mengenai faktor-faktor pemilihan karir seorang, kita akan membicarakan terlebih dahulu mengenai karir. Nah, seperti yang kita semua tahu, karir itu merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap individu, karena em, karir ini tuh berkaitan langsung gitu dengan identitas, peran sosial, serta arah masa depan seseorang dalam menjalani hidupnya dia. Nah, pemilihan karir ini tuh menjadi salah satu keputusan yang sangat krusial ya untuk orang-orang. eh, yang menjadi keputusan yang krusial untuk orang-orang, terutama pada masa remaja atau awal dewasa awal. Keputusan ini tuh tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tapi juga pada keputusan hidup dan pencapaian diri seseorang. Oleh karena itu, memahami konsep dari karir ini serta faktor-faktor ini itu eh, jadi sangat penting ya, baik untuk bagi individu yang merencanakan masa depan mereka maupun pihak-pihak lain yang berperan pada proses bimbingan seperti orang tua, guru, dan konselor. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu nih mengenai pengertian dari karir. Seperti yang sudah ditunjukkan ya, ada beberapa pengertian mengenai karir dari beberapa ahli. Yang pertama ada Donald Sapir. Dia tuh menurut dia tuh karir itu merupakan rangkaian posisi, pekerjaan, jabatan, ataupun kedudukan yang dimiliki oleh seseorang semasa dia hidup. Nah, ada juga dari sesuatu dari ahli lain itu dari Tohirin. Menurut beliau, karir adalah kronologis kegiatan dari perilaku yang terkait dengan kerja dan sikap nilai serta aspirasi seseorang atas semua pekerjaan atau jabatan, baik yang telah maupun sedang dikerjakan olehnya. Nah, yang ketiga dari Wilson, karir adalah keseluruhan pekerjaan yang kita lakukan selama hidup kita, baik itu dibayar maupun tidak. Beli next. Nah, selanjutnya menurut Colin, karir itu muncul akibat interaksi seseorang dengan organisasi dalam lingkungan sosialnya dia. Lalu ada lagi dari Hanian Doko, yaitu pengembangan karir merupakan upaya-upaya pribadi seseorang untuk mencapai suatu rencana karir yang diinginkan. Dan yang terakhir ada dari Krites, yaitu kematangan karir itu adalah merupakan tingkat kemampuan individu dalam menguasai tugas perkembangan vokasionalnya dia, yang meliputi komponen-komponen pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan ketetapan perkembangan karirnya. Boleh di next.
Lalu selanjutnya ada faktor apa? Yang pertama yang akan kita bicarakan yaitu faktor individu. Nah, faktor individu ini adalah karakteristik dan aspek pribadi yang mempengaruhi keputusan seorang dalam memilih karirnya. Iya. Nah, hal ini tuh merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang dan membentuk preferensi serta kesesuaian mereka dengan jenis pekerjaan tertentu. Faktor individu ini diantara lain adalah minat, bakat, nilai, dan kepribadian seorang individu. Very next. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai minat. Nah, minat ini merupakan kecenderungan yang menetap pada diri seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang tertentu yang ia minati. Nah, hubungannya ini dalam memilih karir itu apa sih? Hubungannya itu dia itu untuk meningkatkan motivasi intrinsik dari seseorang, memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan, dan mempercepat proses penguasaan keterampilan. Nah, contoh dari minat sendiri ini mungkin eh, seperti yang bisa kita lihat ya, mungkin ada seorang anak yang memiliki minat dan dalam memasak, gitu contohnya. Mungkin di kedepannya pilihan yang karir yang bisa ia pilih itu mungkin bisa menjadi koki atau menjadi apa namanya, buka restoran dan sebagainya. Beli next. Nah, selanjutnya ini ada bakat. Kalau tadi kita membicarakan tentang minat, kita akan apa yang tumbuh setelah individu itu mengalami suatu kejadian atau ada pengalaman tertentu yang menurutnya dia ya sukai. Bakat ini merupakan kemampuan yang menonjol yang dimiliki seseorang dalam bidang kognitif, keterampilan, dan bidang kesenian. Bedanya dengan minat, bakat ini tuh merupakan bawaan dari lahir. Sehingga em, hubungan ini dalam memilih karir itu tuh adalah untuk mempermudah pencapaian keunggulannya dalam bidang tertentu, meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan membantu dalam spesialisasi dirinya. Mungkin next. Selanjutnya ada nilai. Nilai-nilai kehidupan merupakan beberapa konsep ideal yang diterima seseorang dan dijadikan sebagai pedoman atau pegangan hidup. Nilai berpengaruh dalam pengembangan minat dan pemilihan karir. Selain itu, memilih karir atau pekerjaan yang tepat dapat memunculkan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai mampu mengarahkan karir yang diambil seseorang bahkan sebelum mereka bergabung dengan dunia kerja. Selanjutnya, ada kepribadian. Kepribadian itu memiliki ikatan yang sangat erat dengan pemilihan karir karena mencerminkan pola pikir, nilai, dan cara seseorang berinteraksi dengan dunia yang secara langsung mempengaruhi kesesuaian mereka dengan lingkungan kerja tertentu. Sebagai mana yang diuraikan dalam teori Holland tentang tipe kepribadian vokasional. Rias, Riasek. Individu cenderung memilih dan berkembang dalam lingkaran kerja yang selaras dengan karakteristik kepribadian mereka.
Selanjutnya, faktor keluarga dan lingkungan. Faktor keluarga dan lingkungan sosial berperan penting dalam pemilihan karir seseorang. Keluarga membentuk persepsi awal tentang dunia kerja melalui nilai, harapan, dan peran orang tua, serta dipengaruhi oleh status sosial ekonomi. Sementara itu, lingkungan sosial seperti teman, sekolah, dan komunitas mempengaruhi aspirasi karir melalui norma dan tekanan kelompok. Faktor selanjutnya ada faktor pendidikan dan peluang kerja. Pendidikan formal dan non-formal tidak hanya memberi kualifikasi dan keterampilan, tetapi juga memperluas wawasan karir, membangun jaringan, dan mengembangkan pola pikir. Sementara itu, kondisi pasar kerja seperti peluang kerja, tren industri, dan tingkat persaingan mempengaruhi persepsi tentang pilihan karir yang realistis dan mendorong penyesuaian aspirasi dengan kondisi ekonomi. Selanjutnya, ada faktor budaya dan tren global. Pemilihan karir saat ini dipengaruhi oleh perpaduan antara nilai budaya tradisional dan tren global. Nah, nilai seperti penghormatan terhadap profesi tertentu tetap kuat. Namun, kini bersaing dengan perubahan pasar kerja akibat digitalisasi dan globalisasi yang memperkenalkan pilihan karir baru seperti konten kreator, analisis data, dan spesialis keberlanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ini kita eh, ada mau nganalisis kasus dari jurnal. Jadi judul jurnalnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir pada siswa SMK yang ditulis oleh Haryanto dan kawan-kawan pada tahun 2024. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir pada siswa SMK Muhammadiyah 1 Temanggung. Jadi, ulang deh. Ya udah maaf ya. Terus. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kasus dari jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir pada siswa SMK yang ditulis oleh Haryanto dan kawan-kawan pada tahun 2024. Jadi, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir pada siswa SMK Muhammadiyah 1 Temanggung. Jadi penelitian ini tuh melibatkan 69 siswa kelas 12 dari berbagai jurusan di SMK Muhammadiyah 1 Temanggung. Dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Boleh di next? Nah, jadi kasus yang dianalisis ini tuh contoh nyata dari dinamika pemilihan karir di kalangan remaja akhir. Nah, penelitian ini melibatkan 69 siswa kelas 12 dari berbagai jurusan
dan menunjukkan bahwa faktor dominan dalam pemilihan karir adalah minat dan bakat, yang mempengaruhi 68,1% responden. Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh orang tua yang berjumlah 15,9% dan informasi dunia kerja, serta pengaruh teman sebaya, saran dari guru, dan lokasi pekerjaan juga turut mempengaruhi keputusan siswa. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan karir, terutama pada usia remaja yang sedang berada dalam tahap kristalisasi, yaitu tahap di mana individu mulai menyusun rencana dan tujuan karir berdasarkan pemahaman diri, nilai-nilai, dan preferensi pribadi. Boleh di next. Nah, analisis kasus ini tuh dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang telah kita pelajari sebelumnya dalam mata kuliah bimbingan karir ini. Yang pertama ada teori Holland, yaitu Riasek, menyatakan bahwa individu cenderung memilih lingkungan kerja yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Dalam konteks ini, siswa yang memilih karir berdasarkan minat dan bakatnya menunjukkan kesesuaian antara kepribadian dan jenis pekerjaan yang diinginkan. Kedua, teori Donald Super yang menekankan pentingnya perkembangan karir sepanjang rentang kehidupan. Pada tahap remaja akhir, seperti yang dialami oleh siswa SMK, pemilihan karir merupakan proses kristalisasi, di mana individu mulai merumuskan arah karir yang akan ditempuh. Yang ketiga, teori trait and factor juga relevan karena menekankan perlunya mencocokkan karakteristik individu dengan tuntutan pekerjaan agar tercapai kesesuaian optimal dalam pilihan karir. Boleh di next. Nah, berdasarkan teori-teori yang tadi, solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa dalam memilih karir adalah dengan memperkuat layanan bimbingan karir di sekolah. Bimbingan karir diperlukan secara terstruktur untuk membantu siswa memahami minat, bakat, serta informasi dunia aktual. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam proses ini sangat penting, bukan hanya sebagai penekan, melainkan sebagai pendukung dalam membimbing anak menentukan karir yang sesuai dengan potensinya. Penggunaan alat bantu seperti tes minat dan bakat juga sangat disarankan untuk memberikan gambaran objektif kepada siswa mengenai jalur karir yang cocok bagi mereka. Terakhir, sekolah perlu menyediakan akses informasi yang luas mengenai berbagai pilihan karir, termasuk melalui seminar, kunjungan industri, dan pemanfaatan media digital. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, siswa diharapkan mampu mengambil keputusan karir yang tepat dan sesuai dengan karakteristik pribadinya, sehingga masa depan yang dirancangkan menjadi lebih terarah dan juga produktif. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya adalah analisis kasus yang kedua. Jadi di sini ada jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir siswa SMK Bina Sejahtera 1 Bogor yang ditulis oleh Ahmad Mubarik dan kawan-kawan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
memperoleh gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir siswa di SMK Bina Sejahtera 1 Bogor. Jadi populasi penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMK Bina Sejahtera 1 Bogor sebanyak 135 siswa. Dan pengumpulan data yang digunakan menggunakan kuesioner berisi 60 item. Jadi salah satu kasus menarik yang diangkat dalam jurnal ilmiah berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir siswa SMK Bina Sejahtera 1 Bogor adalah ditemukannya bahwa faktor eksternal yang paling dominan mempengaruhi keputusan karir siswa kelas 11 adalah aspek sekolah dengan presentasi pengaruh mencapai 71,16%. Dan temuan ini juga menunjukkan bahwa siswa SMK Bina Sejahtera 1 Bogor secara umum menganggap bahwa sekolah melalui peran guru, mata pelajaran, dan khususnya guru bimbingan dan konseling merupakan sumber utama informasi, motivasi, dan arahan dalam menentukan pilihan karir mereka. Sikap dan pandangan yang dikomunikasikan oleh pihak sekolah mengenai dunia kerja, nilai-nilai dalam bekerja, serta persepsi terhadap status sosial jabatan sangat mempengaruhi cara siswa membentuk harapan dan tujuan karir di masa depan. Sekolah juga dianggap sebagai rumah kedua karena sebagian besar waktu siswa dihabiskan di sana, yang menjadikan lingkungan sekolah sebagai faktor yang berpengaruh secara emosional dan kognitif. Selanjutnya, jika dianalisis berdasarkan teori yang telah dipelajari, kasus ini sangat relevan dengan teori Donald Super yang menyatakan tentang perkembangan karir. Menurut Super, karir merupakan suatu rangkaian dari peran-peran yang dijalani individu sepanjang hidup, dan salah satu aspek penting dalam proses itu adalah kematangan karir, yaitu kemampuan individu dalam memahami dirinya sendiri serta lingkungan yang mempengaruhi pilihan karir. Nah, dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai faktor eksternal yang memberikan informasi dan membantu siswa mengenali pilihan-pilihan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, nilai, dan kepribadian mereka. Selain itu, teori Holland tentang kecocokan antara kepribadian individu dengan lingkungan kerja atau riasek juga relevan. Sekolah berpotensi sebagai untuk membantu siswa mengidentifikasi tipe kepribadian mereka serta mencocokkan dengan bidang pekerjaan yang sesuai, seperti tipe sosial yang cenderung tertarik pada pekerjaan pelayanan atau tipe realistis yang cocok dengan bidang teknis. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan karir, solusi yang dapat diberikan adalah memperkuat peran sekolah sebagai pusat layanan karir. Guru BK juga harus secara aktif menyediakan layanan bimbingan karir yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga eksploratif dan reflektif. Artinya, siswa harus dibimbing untuk mengevaluasi potensi dirinya,
menyusun rencana karir berdasarkan informasi dunia kerja yang nyata, serta didorong untuk memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Program bimbingan karir yang diberikan pun sebaiknya disesuaikan dengan tren global dan kebutuhan industri saat ini agar siswa memiliki perspektif karir yang realistis dan relevan. Nah, pihak sekolah juga disarankan untuk bekerja sama dengan dunia industri atau dunia kerja secara langsung melalui program magang, seminar, ataupun kunjungan industri agar siswa mendapatkan gambaran konkret mengenai profesi yang akan mereka jalani. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa dapat mengambil keputusan karir secara lebih matang dan terarah, serta mampu menghadapi tantangan dunia kerja setelah mereka lulus dari SMK. Nah, untuk kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan penjelasan materi dan analisis dua kasus yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan karir merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor individu seperti minat, bakat, nilai, dan kepribadian terbukti memiliki peranan dominan dalam mengarahkan seseorang pada jalur karir yang sesuai. Sementara itu, faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta tren global dan budaya juga turut membentuk keputusan karir baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, analisis dua kasus dari siswa SMK ini menunjukkan bahwa peran sekolah dan layanan bimbingan karir sangat krusial dalam membantu siswa memahami potensi diri dan mengenali peluang dunia kerja. Dalam kasus pertama, minat dan bakat menjadi faktor utama yang mendorong siswa menentukan arah karirnya. Sedangkan pada kasus kedua, sekolah, khususnya guru BK, menjadi faktor dominan dalam memberikan informasi dan motivasi karir. Dengan merujuk pada teori Holland, Donald Super, dan trait dan faktor, pemilihan karir yang efektif memerlukan kecocokan antara karakteristik individu dan lingkungan kerja. Proses perkembangan sepanjang hidup, serta pertimbangan rasional berdasarkan potensi diri dan kebutuhan pasar kerja. Maka dari itu, solusi strategis yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan layanan bimbingan karir di sekolah secara struktur, melibatkan orang tua sebagai pendamping, menyediakan informasi dunia kerja yang aktual, dan mengintegrasikan kerjasama dengan dunia industri. Secara keseluruhan, pemilihan karir bukan hanya soal pilihan sesaat, melainkan hasil dari proses refleksi diri, dukungan lingkungan, dan kesiapan menghadapi masa depan yang terus berubah. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan dalam menyusun tugas ini. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.